Selamat datang, welcome to Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia yang menggantikan STY. Banyak PR, banyak target yang harus dicapai Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert menggantikan STY dari segala sisi? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah 5 hari ya, hari ini hari Jumat, konpres kemarin hari Senin, dikabarkan dari federasi bahwasanya coach STY diberhentikan dan diganti dengan pelatih baru asal benua Eropa, asal negeri Belanda. Sudah ramai sebenarnya, sebelum konpres itu pun sudah ramai, sudah menyebut nama dan lain sebagainya. Pada konferensi Senin kemarin sebenarnya sudah disampaikan pelatih baru Indonesia akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari besok, dan pada tanggal 12-nya akan ada konferensi pers langsung dengan pelatih baru dan beberapa pemain timnas yang bisa hadir pada kesempatan nanti. Tapi ternyata dalam perjalanannya PSSI malah resmi sudah mengkonfirmasi dulu bahwasanya yang mengganti STY nanti adalah Patrick Kluivert. Bukan nama baru ya Patrick Kluivert di kancah sepak bola internasional. Patrick ini terkenal sebagai pemain striker baik dari timnas Belanda dan beberapa klub di Eropa, mulai dari Ajax Amsterdam hingga di Barcelona. Siapa tak kenal striker garang Barcelona ini. Luar biasa sebagai pemain, tapi kita masih tunggu kiprahnya sebagai pelatih. Karena beberapa sumber yang kita dapat datanya dari riwayat kepelatihan memang belum seberapa lah dibanding STY ya. Tapi bukan itu poinnya. Karena sejatinya setelah konferensi pers kemarin yang diselenggarakan federasi, banyak supporter Indonesia yang malah sudah memberi tagar out Kluivert. Luar biasa. Ya inilah dinamika sepak bola. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bereaksi, ada reaksi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya semua supporter sepak bola punya pandangan masing-masing, termasuk saya. Saya juga punya pandangan. Makanya di video ini ya sedikit bertukar pandangan lah. Karena sebagai supporter biasa yang tidak punya ring dengan federasi, tidak punya ring dengan pengamat hebat di luar sana, hanya supporter biasa yang menyaksikan timnas melalui layar kaca karena memang posisinya jauh, belum bisa meluangkan waktu. Biasalah supporter biasa kan, karena memang tidak ada modal, ada banyak waktu tapi tidak ada dana untuk lari ke sana. Ya kita menyaksikan dari layar kaca dan beberapa pemberitaan lainnya. Tapi sebagai supporter biasa yang cinta timnas pasti akan selalu mengikuti update-nya, baik melalui sosial media, pemberitaan di televisi, dan lain sebagainya. Kembali lagi, bahwasannya sebagai supporter biasa, disclaimer kita ya mencurahkan isi hati. Pertama, setuju tidak setuju. Pergantian pelatih dalam sepak bola hal yang biasa, keniscayaan, tidak perlu dikagetkan dan lain sebagainya. Cuman berasa kaget karena STY sendiri sudah banyak menorehkan prestasi ya di timnas Indonesia ya. Dari mulai datang paling tidak kita catat 3-4 lah. Bukan prestasi di ajang internasionalnya, cuman 4 ini adalah hal yang dibentuk STY selama di Indonesia menurut saya. Poin pertama adalah potong generasi. Dia pelatih pertama yang mampu memotong generasi di Indonesia. Banyak pemain-pemain senior yang hilang karena diganti banyak pemain-pemain muda yang tampil. Dan itu kelihatan sekali ketika di Piala AFF 2020 ya, yang diselenggarakan di Singapura kalau tidak salah waktu itu. Kita sampai final, cuman memang kalah melawan Thailand. Tapi banyak mata terbelalak pada waktu itu karena memang banyak nama-nama baru dan kebanyakan pemain muda. Poin kedua, terkenal disiplin sekali. Jadi ada pemain yang tidak menuruti aturannya, tidak mengikuti aturannya, langsung diselesaikan waktu itu juga. Banyak pemain lah
seperti ya tidak perlu kita sebut merek, bisa di searching sendiri masing-masing. Ada yang dipanggil belum datang, tidak dipanggil lagi. Ada yang sudah ikut tapi keluar malam, dicoret selamanya sampai sekarang belum pernah dipanggil lagi dan lain sebagainya. Poin ketiga, fisik luar biasa. Dengan kedatangan STY, dulu kalau kita bermain bola timnas melihat babak pertama masih oke, babak kedua di menit 60-70 biasanya sudah habis. Kita biasanya melihat bertahan, sudah mulai kendor sekali. Setelah ada STY, hampir 90 menit bermain, hampir tidak ada habisnya. Luar biasa, stamina genjot istimewa. Dan poin keempat adalah keteguhan hati STY ya. Dengan berbagai banyak komentar yang luar biasa, ternyata orang ini luar biasa. Dia mampu bertahan di banyak gerusan-gerusan supporter Indonesia. Yang kontra terutama ya, kalau yang pro tidak perlu dibahas. Kalau yang kontra kan luar biasa. Karena memang terkenal beliau tidak menerima titipan pemain. Ya mengikuti kata hatinya lah sebagai pelatih. Terserah dia mau apa. Bahkan di nomor 4 ini adalah salah satu alasan, bisa dijadikan salah satu alasan ya kenapa STY diselesaikan kontrak dengan federasi. Karena dari federasi sendiri kan mengumumkan bahwa pemberhentian STY karena faktor utamanya komunikasi ya dan lain sebagainya. Masing-masing supporter bisa menafsirkan. Tapi ya sudah, kita harus move on karena memang sudah terjadi dan sudah diumumkan oleh federasi bahwasanya pengganti pelatih timnas yang baru adalah Patrick Kluivert. Kita sudah punya pelatih baru, jadi ya STY selesai dalam pengertian selesai menakodai timnas, tapi sejarah itu tidak akan pernah dihapus bahwa STY telah mewarnai sejarah pesepak bolaan Indonesia. Dan itu harus diingat jasa-jasanya karena luar biasa. Dan ketika sudah selesai ngobrolin pelatih baru, kita mulai dari Patrick Kluivert. Sederhana saja menurut saya. Ketika nanti Patrick bisa memenangkan laga melawan Australia dan melawan Bahrain, saya yakin stop gaungan soal STY ini. Iya, saya percaya itu. Tapi kalau hasilnya minus atau di luar prasangka, terutama nanti melawan Bahrain, kita tidak mendapatkan poin maksimal, ya ini akan terus menggema sampai tidak tahu kapan. Karena memang setelah Patrick masuk ke pelatihan Indonesia, menjadi pelatih Indonesia, sudah tidak ada kata progres. Hampir semua pengamat sepak bola bilang seperti itu. Tidak ada progres, tidak ada proses lagi, karena memang sudah jadi tim ini. Tujuannya cuma satu, Piala Dunia 2026. Walaupun banyak tagar Patrick out, padahal belum mulai. Harusnya ya kita tunggu ya, karena memang Patrick sendiri ini kan membawa tim kepelatihan yang luar biasa. Nama-nama kondang yang bisa dilihat sendiri di banyak kabar media sosial. Jadi kita lihat dulu bagaimana kiprahnya. Coach Patrick sendiri akan datang pada tanggal 11 dan konpres nanti tanggal 12. Setelah itu kita lihat kiprahnya. Karena memang beda memegang timnas dengan memegang klub. Karena timnas hanya di momen-momen tertentu dan biasanya kumpul dengan jeda waktu yang sangat pendek. Beda dengan klub yang setiap hari kumpul. Tapi kita lihatlah apakah Patrick Kluivert mampu mengemban amanah dari federasi dan harapan supporter timnas Indonesia untuk membawa terbang tim Garuda lebih tinggi di pentas sepak bola Piala Dunia 2026. Selamat bertugas coach, kami nanti kemenangan demi kemenangan, dan yang pasti permainan cantik yang ditunggu kita harapkan. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.